Halo sahabat Squad Malam. Di video kali ini kita akan membahas 7 tempat terangker di dunia dan terserang. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama adalah kastil. Alkisah dulu ada seorang bangsawan wanita bernama Elizabeth yang menetap di kastil Castich pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Ia tinggal bersama suaminya Stephen Bathory, seorang panglima perang kerajaan Hungaria. Namun semenjak seiring ditinggal oleh suaminya berperang, Elizabeth mulai bertingkah aneh. Dia disebut memiliki penyimpangan seksual, yakni menyukai sesama jenis dan gemar menyiksa para gadis muda setempat. Dia juga disebut-sebut kerap menyiksa para pelayan di kastil dengan cara mencabuk, memukul, bahkan membakar mereka hidup-hidup. Menurut rumor yang beredar, wanita ini menganut paham pemuja setan dan ilmu sihir. Saat Elizabeth memasuki usia 40 tahun, dia mulai khawatir kecantikan akan pudar dan takut suaminya akan meninggalkannya karena kulitnya mulai keriput. Di kemudian mulai mencari-cari gadis muda. Memuaskan kebiasaannya setelah mencari para gadis malang, dia mengikat mereka di atas bak mandi dengan sadis. Elizabeth menyayat-nyayat urat nadi mereka, dan darah segar yang muncul ke dalam bak mandi digunakan untuk mandi. Elizabeth yang telah kehilangan akal sehat itu beranggapan bahwa mandi darah akan membuatnya tetap cantik dan awet muda. Selama tahun 1585 sampai 1610 diperkirakan sebanyak 600 lebih gadis muda tewas dan diambil darahnya untuk mandi oleh Elizabeth. Hingga pada tahun 1610 desas-desus perbuatan mengerikan ini sampai di telinga Raja Hungaria. Raja lalu mengutus wakilnya, Palatin Georg Turjo, untuk menyelidiki hal ini. Mengejutkan, pihak kerajaan menemukan banyak gadis muda setempat yang hilang dan ditemukan begitu banyak mayat di sekitar kastil Castich. Pada bulan Desember tahun 1610, Elizabeth akhirnya ditetapkan bersama dengan 3 pelayannya. Para kaki tangannya dihukum mati dengan cara dikubur hidup-hidup. Elizabeth tidak diadili, namun dia dikurung di sebuah kamar kecil di dalam kastil hingga akhirnya tewas pada 21 Agustus 1614. Meski hingga saat ini belum diketahui pasti di mana dia dikuburkan. Kisah sadis yang dilakukan Elizabeth Bathory dikenal sebagai sejarah kelam di Eropa. Kasusnya bagi masyarakat Slovenia, generasi yang lebih tua tampaknya geram tiap kali mendengar kisah Elizabeth Bathory. Ada beberapa yang protes ketika patung Bathory didirikan di alun-alun. Yang kedua adalah peti mati gantung di Filipina. Serupa dengan suku Toraja, juga mempraktekkan ritual pemakaman kuno di mana yang mati digantung di sisi tebing. Desa terpencil Sagada terletak di pegunungan Cordillera di sebelah utara Luzon, pulau terbesar dan penduduk terbesar di Filipina. Ini adalah perjalanan 8,5 jam yang bergelombang dari berliku dari Manila. Tetapi bagi mereka yang bersedia melakukan perjalanan akan menghadapi tradisi kuno yang menghantui karena hal itu luar biasa. Dalam ritual yang diyakini berasal dari 2000 tahun yang lalu, orang-orang Igorot mengubur mayat mereka dengan peti mati yang diikat atau disematkan di sisi tebing dan tergantung tinggi di atas tanah di bawahnya. Kuburan yang menentang gravitasi ini diyakini membawa mereka yang semakin dekat dengan roh leluhur mereka. Secara tradisional, para lansia membuat sendiri peti mati mereka dengan memahat kayu lokal dan melukis nama mereka di samping peti. Sebelum mayat diletakkan di peti mati, mayat itu ditempatkan di kursi kematian yang
terbuat dari kayu diikat dengan daun dan sulur ditutupi dengan selimut. Tubuh yang membeku itu kemudian diasapi untuk menunda proses pembusukan. Lalu keluarga memberikan penghormatan selama beberapa hari. Menurut pemandu suku Igorot, Sigrid Bang Yai, di masa lalu anggota keluarga memindahkan mayat dari kursi kematian ke peti mati harus mematahkan tulang orang yang mati untuk memasukkan ke dalam peti mati sepanjang 1 meter dalam proses janin. Hari ini peti mati menggantung cenderung lebih besar yang panjang lebih sekitar 2 meter. Ketika mayat dibungkus dengan daun rotan sebelum ditempatkan di peti mati, para pria di suku itu mendorong paksa logam ke tebing untuk menangguhkan peti mati di tempat peristirahatan terakhir. Sebelum peti jenazah diangkut ke tebing, mayat membiarkan cairan dari bungkusan mayat yang membusuk menetes ke tubuh mereka, percaya bahwa itu akan membawa keberuntungan bagi mereka. Meski upacara pemakaman kuno Igorot tergolong unik, tapi hal semacam itu telah dipraktekkan di kantong Cina dan di Indonesia. Yang ketiga adalah rumah Amityville. Amityville House adalah rumah besar bergaya kolonial Belanda di tepi danau yang beralamat di 112 Ocean Avenue, Amityville, New York. Awalnya rumah tersebut tampak biasa-biasa saja sampai terjadi sebuah peristiwa besar di sana. Kisah menyeramkan di rumah ini berasal dari peristiwa yang terjadi pada 1974. Bermula saat Ronald tiba-tiba menembak dan membunuh orang anggota keluarganya. Tidak diketahui pasti apa motif di balik pembunuhan tersebut, namun Ronald bersikukuh bahwa suara di rumah Amityville yang menyuruhnya melakukan itu. Kasus tersebut memang diwarnai sejumlah keanehan. Meski pelaku tak menggunakan senapan yang dilengkapi peredam, para tetangga tak mendengar bunyi letusan senjata. Kisah pembunuhan lalu berubah menjadi horor sehingga diduga Ronald DeFeo dirasuki oleh makhluk halus saat ia membantai anggota keluarganya. Akhirnya Ronald DeFeo divonis hukum penjara seumur hidup dan rumah Amityville pun terbengkalai selama beberapa waktu kemudian. 3 bulan semenjak peristiwa itu tersebut, kepemilikan rumah itu pun beralih kepada seorang pria bernama Georg Lutz yang pindah ke rumah bersama istrinya, Kate Lutz, dan ketiga anaknya. Pada hari pindah, mereka mengundang seorang pemuka agama untuk memberkati rumah itu. Namun anehnya tamu tersebut mengaku serasa ditampar dan mendengar suara tanpa raga, "Pergi dari sini." Meskipun demikian, keluarga itu akhirnya menetap di rumah itu dan hidup. Keluarga Lutz pun dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa yang tidak biasa dijelaskan dengan akal sehat. Seperti Georg melihat istrinya tiba-tiba menjadi tua, tempat tidur anaknya yang terbang berputar-putar di langit-langit rumah, cairan aneh menetes dari perapian pintu depan yang terbanting saat pagi buta. Anehnya semua hal-hal janggal tersebut menjadi waktu yang sama saat pembunuhan keluarga DeFeo tersebut terjadi jam 13. Bahkan putri Georg Mislit yang masih berusia 5 tahun sering menceritakan tentang teman hayalannya bernama Jody yang katanya memiliki mata merah dan sangat bercahaya. Puncaknya terjadi pada hari ke-28 keluarga Lutz tinggal di rumah Amityville. Mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah Amityville karena mengaku tidak kuat dengan gangguan-gangguan yang aneh dan tidak masuk akal tersebut, dan takut akan terjadi hal buruk jika terus tinggal di sini. Saat ini Amityville House menjadi tempat wisata horor yang terkenal di Amerika Serikat. Meski telah dibuka untuk umum, kamar tidur 2 lantai tempat keluarga DeFeo dibantai dan ruang bawah tanah tidak boleh dimasuki para wisatawan. Entah mengapa. Buat kamu yang penasaran dengan pengalaman horor yang dialami oleh keluarga DeFeo dan keluarga Georg Lutz,
kamu bisa menonton film diadaptasi dari kisah mereka di Amit Fate House. Lalu yang keempat ada Vajoron Konen Finlandia. Tempat paling mengerikan di dunia selanjutnya ada di Finlandia, tempat di Prikkala. Vajorekonen, patung yang memenuhi tempat ini punya wujud yang ganjil. Ekspresi wajah patung-patung yang terbuat dari beton menjadi bagian yang membuat mereka unik. Ekspresi mereka mengerikan karena patung-patung ini tidak sepenuhnya realistis. Beberapa dari mereka juga memiliki gigi manusia asli dan efek suara yang membuat seluruh taman semakin menyeramkan. Vajoron Koknen sendiri merupakan nama seorang seniman dari Finlandia yang telah menciptakan 550 patung beton di taman itu. Selama masa mudanya saat bekerja di sebuah pabrik kertas, ia mulai membuat patung. Semasa hidupnya, Ronkonen telah menyelesaikan 450 patung. Kelima adalah Island of the Dolls, pulau tak berpenghuni di pedalaman Xochimilco, kota Meksiko. Ini dipenuhi boneka-boneka bayi yang sengaja digantung di atas pohon. Warga setempat memanggil pulau ini dengan sebutan La Lesa de las Monechas atau Pulau Boneka. Muka boneka yang sudah rusak, anggota tubuh yang hilang dan kotor membangkitkan rasa takut bagi siapapun yang melihat. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, ribuan boneka yang tergantung ini dipercayai bisa hidup dan bergerak. Lalu yang keenam adalah Set Lake Osuri, Kutahora, Republik Ceko. Sekitar 50.000 kerangka manusia terbaring di biara ini yang telah dianggap sebagai tanah suci dan pernah menjadi situs pemakaman yang populer. Tetapi tulang-tulang itu tidak berada dalam satu tumpukan besar yang berantakan. Mereka disusun sepotong demi sepotong dengan indah menjadi lampu gantung, tempat lilin, dan banyak lagi. Desain biara ini berasal dari tahun 1870, ketika seorang pria lokal disewa untuk mengambil tulang yang disimpan di ruang bawah tanah dan mengubah menjadi seni. Lalu yang ketujuh dan terakhir adalah kuburan bawah tanah Capucin, Palermo, Italia. Bagi yang tertarik dengan hal seputar mumi, mungkin tempat ini bisa menjadi pilihan Anda. Kuburan bawah tanah Capucin di Palermo, Italia ini menyimpan lebih dari 8.000 mumi yang mengenakan berbagai jenis pakaian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe-nya biar admin makin semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya.